Selamat malam Pak, perkenalkan saya Dr. Masyauni Reza yang sedang berjaga di klinik pada malam hari ini. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan pada Bapak, di mana saya akan memeriksa bagian dada, terutama pada bagian jantung Bapak. Tujuannya agar mengetahui penyakit yang Bapak derita. Dan juga nanti Bapak akan diminta untuk membuka bajunya. Apakah Bapak bersedia? Bersedia, Dok. Siap. Sekarang Bapak boleh berbaring ya. Oke. Setelah mencuci tangan, saya juga melakukan pemeriksaan vital sign, general appearance, tinggi badan, dan berat badan pada pasien. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan jugular vena pressure, di mana pasien dibaringkan dan bantal diposisikan 30-45 derajat agar sternocleidomastoid muscle-nya relaksasi. Setelah itu saya akan mencari external carotid vein dan juga yang pertama internal carotid vein terlebih dahulu dengan cara meminta pasien untuk menengokkan kepalanya ke salah satu sisi. Bapak boleh ditengokkan, Pak? Baik, lalu saya akan mencari, jika tidak ketemu, dapat lakukan bendungan di dekat klavikula agar tahu di mana letak venanya. Di mana setelah itu saya akan meletakkan penggaris secara horizontal terhadap venanya tadi di sini. Lalu penggaris segitiga keadaan vertikal. Jarak yang ditemukan itu merupakan jarak tekanan vena jugularis. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan karotid arteri, di mana yang pertama saya akan melakukan inspeksi dulu. Setelah itu saya akan menekan atau mencari karotid arterinya dengan menggunakan dua jari, yaitu jari telunjuk dan jari tengah, di mana saya akan meraba di satu persatu bagiannya, yaitu kanan dan kiri, jangan langsung, dimana saya akan menekan di bagian 1/3 dari bawah leher. Setelah itu sekaligus tadi saat saya mempalpasi juga merasakan apakah adanya trill atau tidak. Setelah itu saya akan melakukan auskultasi menggunakan stetoskop di bagian diafragmanya untuk menilai apakah ada vascular bleed atau tidak. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan brachial artery. Yang pertama saya akan meminta pasien untuk rileks dan menengadahkan tangannya. Setelah itu, untuk membantu agar pasien lebih relaksasi, dapat dilakukan fleksi terlebih dahulu. Setelah itu, saya akan meletakkan tangan di bawah siku dari pasien. Setelah itu saya akan merasakan denyut nadi dari pasien, denyut arteri brachial, dengan melakukan palpasi dengan dua jari, yaitu jari telunjuk dan juga jari tengah. Saya akan merasakan denyutan nadi di bagian medial dari tendon bicep. Saya akan menilai amplitudo, kuat atau lemahnya, lalu kecepatan pengisian darah, dan juga variasi amplitudo, yaitu reguler atau tidaknya, dan juga ada tidaknya trill atau vibrasi.
Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan point of maximal impulse, di mana saya meminta pasien untuk berbaring, lalu saya akan pertama melakukan inspeksi dengan di ruangan dengan cahaya yang cukup, lalu saya akan menentukan titik PMI-nya biasanya di sela IGA ke-5 dan juga ke-6. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan palpasi. Jadi yang pertama saya akan menggunakan bantalan jari. Lalu setelah itu nanti juga bisa impuls dari ventricle ini bisa mengangkat jari. Lalu saya akan memeriksa getaran atau trill dengan cara ditekannya bagian palm saya ke bagian dada dari pasien. Jadi yang pertama saya akan menentukan titik impuls ventricle kiri dari pasien. Jadi yang pertama pasien akan diminta untuk menghembuskan nafas lalu menahan nafas. Boleh. Jika gagal dapat menggunakan posisi lateral decubitus. Permisi Pak, bisa miring posisinya. Setelah itu, selanjutnya saya akan mencari impuls ventricle kanan. Baik, setelah selesai menggunakan palpasi, saya akan melakukan perkusi, di mana perkusi ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada pembesaran jantung atau tidak. Lalu juga saya akan memeriksa batas kiri, kanan, dan juga batas atas dari jantung. Baik, selanjutnya saya akan memeriksa bagian batas kiri, yaitu dari lateral ke medial di bagian linea midclavicularis. Selanjutnya saya akan memperkusi di batas kanannya, yaitu di linea midsternalis. Selanjutnya saya akan memperkusi di bagian atas jantung, yaitu di sela IGA nomor 2. Selanjutnya saya akan memeriksa heart sound dari pasien, di mana posisi pasien terlentang atau supine. Lalu saya akan menggunakan stetoskop bagian diafragma. Untuk yang pertama saya akan memeriksa bagian dari katup aorta, di mana dia tuh terletak di IGA 2 kanan dan di sela IGA 2 di linea parasternalis. Selanjutnya saya akan memeriksa di bagian katup pulmoner, yaitu di sela IGA 2 linea parasternalis bagian kiri. Selanjutnya saya akan memeriksa heart sound dari katup tricuspid, yaitu bagiannya di sternum, di perbatasan antara corpus sternum dan processus xiphoideus. Selanjutnya, saya akan memeriksa katup tricuspid, yaitu ada di sternum, di batas katup mitral atau bicuspid, yaitu di sela IGA 5 di linea midclavicularis kiri. Baik, untuk bunyi jantung atau heart sound dari pasien yang terdengar adalah S1 dan juga S2. Baik, heart sound itu dibagi menjadi 4, yaitu ada S1, S2, S3, dan juga S4, di mana S1 ini frekuensinya medium sampai tinggi, auskultasinya menggunakan diafragma dari stetoskop, simultannya dengan palpasi dari karotid arteri atau apex kardiak. Bunyi S1 ada 2 komponen, yaitu penutupan dari mitral valve dan tricuspid valve.
yang tak bisa dibedakan, dan S1 lebih dalam dan panjang dari S2. Selanjutnya S2 itu frekuensinya tinggi, durasi ratanya 0,11 detik. Lalu juga bunyi S2 ada 2 komponen, yaitu penutupan aorta valve lalu pulmonary valve. Lalu selanjutnya ada S3 yaitu frekuensi rendah, lalu pakai bell stetoskop di apex jantung di lateral kiri. Biasanya itu dari fase cepat pengisian ventricle, bukan mitral dan tricuspid. Selanjutnya ada S4 yaitu frekuensi darah rendah dari fase diastolik dan dengarkan dengan cara menggunakan bel dari stetoskop di apex jantung. Selanjutnya adalah tes pitting edema. Jadi saya akan meletakkan jari saya di tulang kering, lalu saya akan menekannya. Jika nanti ada jarinya tenggelam atau membekas, itu berarti adanya pitting edema. Pada pasien ini tidak ditemukan pitting edema. Baik Pak, pemeriksaan sudah selesai. Terima kasih atas kerjasamanya. Bapak boleh mengambil pakaiannya kembali. Oke.